Oke, siap ya. Saya undi lagi. Ini tadi Ibu Asih sudah kita keluarkan. Dek, 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 dek. Atriski. Selamat, silakan. Bu Belisa, siap ya, teman-teman. Siapa? Insya Allah Bu, semoga sinyal aman. Mudah-mudahan. Mohon maaf Bapak nih, soalnya di tempat saya gambarnya tidak kelihatan. Oh, saya agak-agak susah nih tadi sinyal juga. Bismillah, semoga kita lancar semua. Amin. Ya. Bu, lancar apalagi sudah Dulu saya file. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Amin. Ya, Bu. Sehat semua kan? Alhamdulillah Bu. Bu. Sehat Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ari gimana sehat? Kok lemas Sehat gitu? Bu. Oh ya. Iya Bu, belum Puasa kan, makan. Ri? Oh, ya Iya, puasa Bu. kita. Ya ada. Iya. Untuk memulai pelajaran hari ini, silakan Mujianto coba pimpin doanya. Baik Bu, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua ya teman ya anak ya teman-teman ya. Amin. Bagaimana hari ini? Masuk semua apa enggak? Masuk Bu, semua Bu sepertinya Bu. Lengkap Bu. Sudah kamu cek teman-teman? Lengkap Bu. Alhamdulillah Bu. Ada 12. Oh ya, alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari menelaah kebahasaan teks deskripsi. Unsur yang kita bahas atau yang kita telaah yaitu penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan dan penggunaan kalimat cerapan panca indera. Setelah pembelajaran selesai, diharapkan kalian mampu menelaah kebahasaan teks deskripsi tersebut. Ada 2 unsur tadi ya, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan dan penggunaan kalimat cerapan panca indera. Materi ini sangat bermanfaat untuk kita pelajari karena kita dapat mengetahui sifat-sifat ataupun gambaran umum dari suatu hal atau objek. Saiful, pernah Ya, Bu. menggambarkan sesuatu tidak? Kalau menggambar pernah Bu. Pernah gambar, tapi dengan kata-kata pernah tidak? Seperti buat puisi ya? Oh, mirip, tapi kita tidak menggunakan kata-kata yang indah. Hanya kata-kata yang kita pilih itu ada kalimat perinciannya. Ada menggunakan cerapan panca indera. Udah tahu belum cerapan panca indera itu apa? Belum ya? Bu. Oh, Iya. oke. Kalau panca indera Untuk saya lebih tahu Bu. paham- Oh iya. Untuk lebih paham pelajaran kita hari ini, saya akan menunjukkan video. Ada 2 video nanti yang kita bahas video kedua ada video animasi. Nah, linknya juga sudah saya share di Google Classroom kalian ya. Silakan kalian cermati ya. Silakan menyaksikan video berikut. Bentar ya. Oh, ini udah masuk. Terlihat anak-anak? Proses Bu. Proses Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar? Dengar Bu. Anak-anak akan mempelajari materi menelaah bahasa pada teks deskripsi. Silakan kalian cermati contoh teks deskripsi berikut.
Materi yang akan kita pelajari dalam menelaah kebahasaan teks deskripsi yang pertama yaitu penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Cermatilah kata benda dan kata yang mengikuti kata benda pada teks deskripsi. Berikut contoh kalimat perincian untuk menjelaskan. Terdapat kalimat pada teks 1, pohon mangga milik paman terbilang tinggi. Kalimat perinciannya, ukurannya mencapai 10 meter. Batang pohon dengan ukuran yang besar kira-kira memiliki diameter 1 meter. Sehingga dari jauh pun pohon tersebut terlihat sangat kuat dan kekar. Pohon mangga tersebut telah tumbuh lama sampai akar pohon keluar dari tanah. Untung saja area di sekitar pohon tidak dibeton dan masih berupa tanah, sehingga tidak ada yang rusak. Telaah kebahasaan teks deskripsi yang kedua yaitu penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Kalimat yang disajikan dalam teks deskripsi membentuk imaji yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh pembaca. Contoh kalimat yang seolah-olah dapat dilihat yaitu contoh 1, pohon mangga telah tumbuh lama sampai akar pohon keluar dari tanah. Dari contoh tersebut, seolah-olah kita melihat akar pohon yang keluar dari tanah. Contoh 2, pohon mangga yang sangat besar dan memiliki daun yang lebat. Seolah-olah kita juga melihat daun pohon itu sangat lebat. Untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai telaah kebahasaan teks deskripsi, silakan cermati video berikut. Hai adik-adik, apakah kamu menyukai hari libur? Pastinya dong, karena ketika hari libur, kita bisa pergi jalan-jalan bersama keluarga. Jalan-jalan ke taman kota, ke rumah nenek, atau ke kebun binatang. Kamu pasti pernah kan liburan ke rumah nenek? Benda apa saja yang kamu temukan di sana? Bisa kamu deskripsikan benda-benda tersebut? Deskripsi adalah penggambaran suatu kejadian atau sebuah penelitian menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat. Deskripsi bertujuan agar orang lain yang tidak terlibat dapat mengerti apa yang kita lihat, kita rasakan, dan kita kerjakan. Contohnya, kemarin malam, aku jalan-jalan melewati taman kota bersama ibu. Di sana, aku melihat lampu taman kota. Lampu taman itu berbentuk bulat. Lampunya bersinar sangat terang dan berwarna putih. Lampu tersebut terletak di atas tiang yang berdiri dengan tegak. Tinggi tiangnya melebihi tinggi buku. Tapi tiangnya itu berukuran kecil, seperti tangkai sapu yang selalu ibu pakai untuk membersihkan lantai rumah. Bagaimana? Apakah terbayangkan olehmu bagaimana bentuk benda yang aku lihat di taman kota kemarin? Aku menggunakan kedua mataku untuk melihat lampu taman itu. Kedua mataku terletak di wajah yang berada di kepala. Kepala merupakan salah satu anggota tubuh. Tubuh kita terdiri dari kepala, lengan, tangan, dan kaki. Di kepala ada rambut, wajah, mata, hidung, telinga, dan mulut. Di tangan ada jari tangan, pergelangan tangan, dan siku. Sedangkan di kaki terdapat lutut, betis, mata kaki, dan jari kaki. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha memberikan kepada kita anggota tubuh yang lengkap. Karena dengan semua itu, kita dapat melihat dan merasakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Mendengar suara-suara, juga dapat berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum akhiri materi kali ini,
Mari kita simpulkan bersama. Deskripsi adalah penggambaran tentang suatu peristiwa. Deskripsi bertujuan agar orang dapat mengetahui apa yang kita lihat, dengar, dan kita rasakan terhadap suatu peristiwa. Adik-adik, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Terus belajar agar adik-adik semakin mengerti. Jika perlu, adik-adik bisa bertanya kepada orang tua di rumah dan guru di sekolah. Siapa bilang belajar bahasa Indonesia itu sulit? Sampai bertemu di materi berikutnya ya. Nah, sudah kalian simak videonya tadi? Terlihat tidak? Sudah, Ibu. Setelah kalian cermati video tadi, ada apa yang diceritakan dalam video tadi? Coba Laudia. Bu, kalau libur sekolah berarti kita bisa jalan-jalan ya, Bu ya? Iya, kalau sekolah kamu senang jalan-jalan ya? Iya, Bu. Kamu ke mana? Kebun binatang Waikambas, Bu. Iya, banyak gajah ya? Iya, Bu. Ke rumah nenek, Bu. Ke rumah nenek. Oh iya, ke rumah nenek. Dari video tadi ada ya? Ada ke jalan-jalan, ke rumah nenek. Kemana lagi? Ke taman kota, Bu. Oh iya, ada taman kota. Nah, tadi yang diceritakan di video tadi, ada taman kota ya jalan-jalannya. Di taman kota ada benda apa aja ya? Ada lampu taman, Bu. Coba kamu deskripsikan bisa tidak? Atau gambarkan lampu taman itu bagaimana tadi kalimatnya yang dideskripsikan dalam video? Lampu taman itu berwarna kuning dan putih. Tiangnya tinggi melebihi tinggi buku, Bu. Tapi Melebihi tiangnya Ya. tapi tiangnya ukurannya kecil seperti tangkai sapu yang selalu Ibu pakai untuk membersihkan rumah. Bentar. Nah, itu tadi gambaran ya, gambaran dari lampu taman. Lampu taman itu berwarna kuning, putih, tiangnya tinggi, tapi tidak melebihi tinggi ibuku katanya. Berarti tiangnya lebih tinggi dari ibu apa lebih rendah? Lebih tinggi, Bu, kayaknya ya. Ya, kemudian berarti kita bisa membayangkan ya, membayangkan tiangnya berarti tinggi, lebih tinggi dari ibu. Kemudian tiangnya bagaimana ukurannya? Kecil, besarkah dari pernyataan Belisa tadi? Kecil, Bu. Kecil ya, seperti tangkai sapu yang digambarkan, seperti tangkai sapu. Berarti kan segagang sapu itu kan kecil. Nah, kita bisa membayangkan dari gambaran lampu taman. Dari yang disampaikan Belisa tadi adalah contoh penggunaan kalimat perincian tentang lampu taman kota. Kalimat deskripsi tadi juga menggunakan cerapan panca indera apa? Tahu nggak cerapan panca indera? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Apa coba Muji? Panca indera penglihatan, Bu. Oh iya, dari kalimat mana ya yang terlihat penglihatannya? Ada itu, Bu, di video kalau nggak salah sih ya. Tiangnya berukuran kecil seperti tangkai sapu. Oh iya, penglihatan ya. Seolah-olah kita bisa melihat ya. Walau kita tidak ke taman kota, berarti kita bisa membayangkan, oh tiang lampu taman kota itu kecil seperti tangkai sapu. Nah, bisa membayangkan. Jadi, deskripsi itu menggambarkan suatu objek. Deskripsi itu menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Konkret, arti konkret itu apa? Nyata kan? Nah, jadi untuk membayangkan kita bahwa walau kita tidak berada di tempat, dengan kalimat deskripsi, teks deskripsi, kita bisa membayangkan, oh seperti itu bentuk tiang lampu taman kota. Nah, paham bagaimana yang lain? Paham apa belum? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu.
Silakan kalian membentuk kelompok belajar. Ada 3 kelompok. Kelompok 1 ada Glory, Asi, Rohani, dan Septi. Jadi setiap kelompok saya tentukan ada laki-lakinya ya. Kemudian kelompok 2 Muji, Ari, Aulia, dan Belisa. Kelompok 3 Saiful, Jenny, dan Laudia. Nah, silakan kalian buka Google Classroom kalian. Saya sudah share link untuk mengisi LKPD. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Belisa, dibuka. Tampilkan di sini ya. Di situ ada LKPD menjodohkan pernyataan A dan pernyataan B. Ada kalimat serapan Indra, ada kalimat perincian, dan sudah kalian bisa tidak ya? Kalian diskusikan bersama. Saya buka LKPD-nya ya, Bu. Silakan Berarti- ditampilkan. Berarti saya presentasikan ini, Bu, ya? Boleh, sambil dikerjakan saya bimbing kalau paham. Oh, ini pencet apa ya, Bu? Silakan kamu tekan yang di bawah ada tulisan present now. Kalau tempat saya tulisan present Oh, now atau iya. ya, Oh, ditekan. ya udah ketemu, Bu. Linknya ditekan ya. Siap, Ibu. Sudah muncul, Bu. Yang lain juga dibuka, dikerjakan, diskusikan dengan temanmu. Teksmu. Apa di tempat Ibu yang tidak terlihat ya? Terlihat, Bu. Sedang proses. Nah, silakan coba kamu diskusikan sama temanmu, kelompokmu tadi sama Muji, sama Ari, sama Aulia. Diskusikan jawaban nomor 1. Teman yang lain bagaimana terlihat? Nah, iya, sudah terlihat teman saya. Ya, silakan itu ada dua soal. Kamu kerjakan dulu deh soal nomor 1. 10 soal, tapi ada 2 bagian. 1 menjodohkan, 1 mengisi kalimat rumpang. Ya, isi dulu namanya, jangan lupa. Oh iya, Bu. Nah, ya ini bagian Tadi A dijodohkan kelompok dengan saya, bagian B. Muji. Nah, silakan yang lain juga mengerjakan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Kalau kebingungan, apa kalimat ya, boleh ditulis kelompoknya Muji, Ari, sama Aulia. Tapi nanti semua ya. Nah, agar kalian paham juga, koneksi saya sepertinya terganggu ini. Agar kalian paham, masih terdengar tidak anak-anak? Masih, Bu, suara Ibu terdengar. jelas. Lebih memahami materi kita kali hari ini, kalian juga bisa membuka buku paketmu ya. Itu ada di bab 1 halaman 20 sampai 23 tentang kalimat perincian dan kalimat serapan panca indera. Oh iya, gambar tempat saya hilang tapi terdengar ya suara saya. Nah, ya. Kemudian juga kalian bisa mencari data-data di internet atau memutar video yang tadi yang linknya yang saya bagikan tadi ya. Bisa diputar ulang videonya agar lebih paham lagi. Apa sih teks deskripsi? Nah, yang lain sudah? Coba Belisa, silakan bacakan soal nomor 1 kita bahas ya. Apakah tugas kelompok 2 ini sudah benar apa belum? Coba dilihat naik Belisa. Nomor 1 saja. Sudah, Ibu. Saya cek dulu. Ya, coba dilihat. Coba dibacakan sama Belisa soalnya bagian A, kemudian jawabanmu menurutmu bagian mana? Jodohkan pernyataan pada bagian A dan bagian B dengan jawaban yang tepat. Bagian A, Terlihat 1. tidak, Bel? Terlihat, Ibu. Di tempat Ibu nggak kelihatan ya, Bu? Kita akan menemukan hamparan hijau parit tanah yang Apa itu ditumbuhi kalimatnya? Silakan dibacakan. Ya, kita Oh, nah.
akan menemukan hamparan hamparan hijau pari hijau pari tanah tanah yang ditumbuhi yang ditumbuhi rerumputan tertata rapi. Jawabannya saya pilih C, Bu. Kelompok kami pilih C, Bu. Serapan panca indera penglihatan. seolah-olah kita melihat apa yang dilihat? Melihat hamparan Hamparan hijau Hamparan pari. hijau pari tanah. Iya. Nah, bagaimana? Benar tidak pula menurut Belisa? Belisa menjawab serapan panca indera penglihatan. Menurut kamu, apa kamu milih pendengaran kalimat itu? Menurutmu bagaimana, Pul? Penglihatan, Bu, karena hamparan itu tidak terdengar tapi terlihat, apalagi ada kata pari. Iya, Bu. Atau yang lain mau menanggapi dari jawabannya Belisa, benar atau tidak ya jawabannya Belisa? Teman-teman pada tidur. Oh iya, pintar. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, ada pernyataan atau apa pertanyaan atau tidak? Ada yang belum paham? Oh iya, ini koneksi saya juga. Apa koneksi teman-teman itu terganggu ya? Iya, Bu, putus-putus. Claudia, mana suaramu? Ya, Bu. Nanti kalau Asih, misalnya ada masih ada pertanyaan nanti tidak di saya kelas? WA Ibu ya. Untuk sementara saya sudah paham, Bu. Jadi, kalimat deskripsi itu adalah kalimat yang menggambarkan tentang suatu objek. Walaupun kita tidak bisa melihat. Gimana? Enggak, Bu. Tadi Apa gimana, suaranya Mbak sempat Del? hilang. Sorry, Bu, tadi sempat hilang. Sekarang sudah kembali lagi. Loh, ibunya kemana? Teman-teman. Oh iya. Mungkin Mungkin lagi gangguan sinyalnya susah kayaknya. Iya. Gimana tadi? Dia kayaknya sakit gigi ya. Habis Kok tahu? habis minum es. Iya, kok tahu sih? Nah, Ibu datang. ya. Alhamdulillah bisa tergabung lagi. Iya, Bu. Terputus. Jadi tadi apa kita mempelajari kalimat teks deskripsi ya, penggunaan kalimat perincian untuk mengongkritkan. Konkret tadi apa? Konkret apa tadi artinya? Ada yang tahu? Konkret artinya ya? Sesuai dengan fakta kenyataan, Bu. Nyata, Ibu. Walau kita tidak melihat benda, tapi dengan teks deskripsi kita seolah-olah dapat melihat. Seolah bisa mendengar. Ya, benar. Nah, jadi fungsinya kalimat deskripsi tadi, teks deskripsi, untuk membuat hal yang tidak nyata, tidak tampak, tidak terlihat, tidak terasa, seolah-olah menjadi nyata dengan menggambarkan benda tersebut. Kita gambarkannya dengan kalimat. Kemudian yang kedua yang kita pelajari tadi yaitu penggunaan kalimat serapan panca indera. Ada serapan panca indera apa aja tadi yang kita pelajari? Ada penglihatan, terus apa lagi ya? Pendengaran. Yang kedua apa nih? Oh, ada pendengaran. Berarti seolah-olah kita mendengar. Kemudian ada meraba. Ada rasa. Jadi dengan teks deskripsi kita bisa seolah-olah melihat, mendengar, merasakan. Wah, asik sekali ya. Bagaimana? Sudah paham belum materi teks deskripsi? Paham. Kalau besok kita buat teks deskripsi bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Kita jalan-jalan keluar kelas. Oh, ada objek apa ya di depan kelas? Ibu mau bagian kantin? Oh, boleh. Atau Laudia mau suka bunga? Oh, boleh. Oh iya, mau ke taman boleh. Kita deskripsikan apa tuh
apa saja yang ada di objek sekitar kita. Nanti pertemuan berikutnya kita mempelajari menulis ya. Nah, Siap, Bu. alhamdulillah pertemuan kali ini selesai. Kalau ada yang kurang paham, bisa hubungi saya. Karena kita belajar jarak jauh ya, kalian bisa kirim saya pesan melalui WA. Bisa di grup, bisa langsung chat pribadi saya. Semoga dalam pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Coba Glory coba pimpin doa. Glory kok diam-diam aja ya. Sinyal saya, Bu. Kalau saya iya, memang tadi kalau saya munculkan susah kamera, sinyalnya. wajah Ipul. Oh, gitu. Ya. Baik, Coba Glory silakan pimpin doa. Silakan. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, berdoa selesai. Terima kasih. Semoga semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, jangan berkerumun, jangan jalan-jalan tapi ya, karena ini masih corona loh. Ya, Bu. Jangan lupa pakai masker. Ya, Bu. Selalu bawa hand sanitizer ya, kemana-mana. Iya, biar kita aman. Jangan berdekatan dengan orang yang tidak kita kenal. Ya, baik Bu. Nanti kita bertemu lagi minggu depan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, selamat Bu Aprizki ya. Sudah tuntas tugasnya, bisa plong, bisa apa tuh joran. Baik, Bu Aprizki ada oleh-oleh yang menarik nih. Bu Aprizki bisa buat video apa tadi media pembelajaran ya, walaupun siapa yang buat nggak tahu ya, nanti bagus lah Bu Aprizki ya. Itu oleh-oleh mungkin apa sih namanya berkah dari bincang-bincang kita sebelum bahwa Bapak Ibu ditagih untuk membuat media yang lebih interaktif yang bermanfaat. Saya kira bisa dibagi nanti dalam pembelajaran yang sesungguhnya juga Bu Aprizki ya. Ya saja Bu Aprizki bisalah sedikit menjelaskan mana yang divideokan, mungkin kontennya saja Bu Aprizki ditambah dengan tayangan ataupun isi ataupun kegiatan yang berupa kegiatan membuat teksnya Bu ya, dari suatu objek tertentu kepada kata-kata gitu Bu ya. Tadi agak kurang di videonya. Jadi ada suatu pemanfaatan dari video itu yang betul-betul menunjukkan tadi ada betul-betul pemindahan kata verbal dari suatu objek ke dalam bentuk teks. Itu Bu ya, tapi ya sudah bagus dalam hal medianya tadi. Ya saya tambahan tadi Bu, ada tambahan itu ya, saya kira masih agak kurang dalam kaitan dengan penuangan ke dalam kata-kata dari suatu objek tertentu. Itu Bu Aprizki ya. Ya, Oke, Bapak. selamat Bu Aprizki sudah bisa selonjoran Bu Aprizki. Lebih baik. Amin. Alhamdulillah. Juga teman-teman yang sudah membantu tadi improv juga nih Bu ya, membantu ke apa tadi Bu, keterpentalan Ibu dari jaringan. Terima kasih sekali lagi buat Ibu yang sudah partisipasi juga ya, rame-rame tadi. Tetap semangat walaupun bulan puasa. Nah, lagi-lagi Pak Glory ini Pak Ridwan sedang ada perjalanan, kita langsung saja Pak Glory ya. Tugas Pak Glory apa Pak? Siap Bapak. Iya. Tugas membuat tegang ini Pak ya. Silakan Pak.